Bank ini sedang mengalami masa sulit, dirampok 2 kali hanya dalam sebulan. Tapi kali ini, perampoknya tidak biasa. Mereka bukan pemuda berotot, mereka 3 pria tua, masing-masing berusia 80-an. Polisi tiba di tempat kejadian dengan cepat dan mulai menyelidiki, tetapi para pria tua itu tidak tahu bahwa mereka sudah teridentifikasi. Menggunakan rekaman dari seorang manajer supermarket, polisi membandingkan postur dan gerakan, dan mereka hampir berhasil mengidentifikasi para tersangka. Mereka melacak mereka dengan cepat dan bahkan menemukan motif mereka. Mereka pikir meskipun tertangkap, mereka akan tetap menikmati masa pensiun yang nyaman di balik jeruji besi. Tapi ketiganya tidak panik sama sekali, karena mereka punya alibi yang sempurna. Pada hari perampokan, mereka semua sedang menjadi sukarelawan di sebuah acara lokal. Joe ada di loket tiket, Willy sedang menakut-nakuti anak-anak di rumah hantu, dan Albert, dia ada di toilet setelah menjual gulali. Masing-masing dari mereka punya saksi, tetapi polisi tidak mempercayainya, karena rekaman CCTV menunjukkan Albert menghabiskan 1 jam penuh di toilet. Ternyata dia punya masalah usus besar, jadi istirahat 1 jam di kamar mandi bukanlah hal yang luar biasa, tapi inilah yang sebenarnya terjadi. Joe bertukar topi dengan pria tua lain di loket tiket, lalu menyelinap pergi tanpa diketahui. Willy tenang saja, dia memakai tudung kepala dan berganti pakaian. Tidak ada yang tahu itu dia. Albert, dia melepas panel belakang toilet dan menyelinap keluar melalui pintu belakang. Ketiganya bertemu dan melancarkan aksi mereka. Setelah merampok bank, Albert membawa semua peralatan kembali ke pabrik, melebur semuanya dan menghapus semua jejak. Pekerjaannya bersih, bahkan tanpa celah. Tapi kemudian polisi membawa seorang gadis kecil. Ketiga pria tua itu langsung tegang karena gadis itu hampir merobek topeng Willy saat perampokan. Mereka berusaha bersikap tenang, tetapi gadis itu mengenali mereka. Dia melihat jam tangan Willy, berhenti di depannya dan memberitahu polisi, "Aku tidak melihatnya." "Apa? Dia tidak ada di sini?" Sebenarnya dia tahu, tapi dia pikir Willy orang baik, jadi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Tanpa bukti, ketiganya dibebaskan. Pria yang mengajari mereka cara merampok bank menyembunyikan uang curian di dalam kandang anjing dan menyerahkannya kepada Joe. Seharusnya mereka membaginya 50-50, tapi pria itu tidak mencium aroma apapun. Dia hanya berkata, merupakan kewajiban suatu budaya untuk merawat orang tua. Joe mengenalinya. Dia adalah pria dari perampokan bank pertama, tetapi tato di lehernya telah hilang. Dia bilang itu tato temporer, hanya tipuan untuk mengecoh polisi. Lalu tiba-tiba, seorang polisi masuk, mengembalikan sesuatu yang dijatuhkan Joe dan bahkan berjongkok untuk bermain dengan anjing itu. Joe membeku. Jika polisi itu hanya melihat ke atas, dia pasti melihat jutaan dolar yang disembunyikan di dalam kandang anjing. Untungnya anjing itu menggigitnya dan menyelamatkannya. Akhirnya, ketiganya menyumbangkan semua uang itu, kecuali uang pensiun mereka, ke sebuah panti jompo. Dan begitu saja, mereka menghabiskan sisa hari-hari mereka dengan menikmati kedamaian dan kebahagiaan.